Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Teman-teman penyuluh agama non PNS Kecamatan Danomulyo yang kami cintai, pada Bapak Muhammad Derajat selaku Kepala KUA Kecamatan Danomulyo, alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini, hari yang ke-5 dari puasa Ramadan, kita semua dapat berkumpul di tempat ini di KUA Kecamatan Danomulyo dalam rangka tadarus dan juga mengaji posoan, ngaji posoan di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua dan menerima amal ibadah kita, dan harapan kita mudah-mudahan di dalam puasa tahun ini kita semua dapat menjalankan hingga paripurna tanpa halangan apapun. Amin ya rabbal alamin. Sedikit kami menyampaikan tentang spesialisasi kami, yakni nafsa dan narkoba. Tidak bosan-bosannya kami mengingatkan kepada kaum muslimin muslimat, sahabat-sahabat muda dimanapun Anda berada, hidup akan bahagia tanpa narkoba. Jadi mari kita hindari sejauh mungkin narkoba itu, karena akan membuat kita sengsara. Di dunia kita menabrak undang-undang negara, dan di dunia kita pun juga melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Otomatis di akhirat kelak akibatnya akan sangat pedih dan berbahaya bagi diri kita masing-masing. Oleh sebab itu, marilah kita hindarkan dari narkoba. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli muskirin mufattirin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya dari hal-hal yang memabukkan dan juga yang melemahkan. Jadi apapun yang melemahkan, yakni di situ ada narkotika, psikotropika, dan juga zat adiktif yang termasuk dalam cakupan hal-hal yang telah merusak, hal-hal yang dapat merusak badan manusia, maka kita harus menghindarinya. Siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga? Siapa lagi kalau bukan kita yang menghindarinya? Maka diri kita dibawa dengan sebaik-baiknya. Amanat tubuh ini adalah amanat untuk kita jaga supaya dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami lanjutkan pembahasan dari kitab Ihya'us Sunan Al-Mahjurah. Bismillahirrahmanirrahim. Kesunahan yang nomor 11 dari salat, ya. Sunanun muta'alliqun bisolah, muta'alliqatun bisolah. Allah yamasah ghubaro jabhatihi hatta yang syarifah. Supaya tidak mengusap debu yang menempel di jidat, di pelipis, di kening, ya. Sehingga selesai waktunya sholat. Jadi ketika kita di dalam sholat, mungkin waktu sujud di sini ada bekasnya, ada debu, kita oleh Nabi tidak boleh mengusapnya, tidak boleh menghilangkannya. Ini makruh. Jadi menghilangkan debu yang menempel di batuk itu makruh. Sampai ketika sudah selesai melaksanakan sholat.
Yang ke-12 ayyan harifal musalli an syakhsi qalilan il yamini fayakun asyakhsu ila yasarihi. Yang ke-12 ala yusalli bi hadrati makulin aw masyruban. Bi hadrati makulin aw masyrubin. Tatawaqqa ilaihi nafsuhu hatta yakula minhu ma yatafarra ma'a khusyu'ihi. Nomor 13, hendaknya orang yang sholat itu tidak melaksanakan sholat di depannya makanan ataupun minuman, ya, yang dapat mengganggu konsentrasi khusyuknya. Jadi nafsunya atau keinginannya itu ngarepe panganan sing rada enak, dadi rada keruwes-keruwes, apalagi keadaan puasa seperti ini misalkan. Jadi sholat di hadapan makanan ataupun minuman itu hukumnya adalah makruh, dihindarilah itu. Jadi, kalau nggak ada tempatnya, di sisih nih, di sebelah, jadi atau di belakangnya lah, supaya nggak kelihatan. Walaupun itu agak baunya ada, cuma kan kelihatan nggak kelihatan. Nah. Nomor 14 at-ta'awudzu qabla dukhuli fi sholati wa yatafalla an yasarihi biduni riqin. Nomor 14 supaya membaca ta'awud. Membaca ta'awud, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi sebelum sholat membaca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian nyebul ke arah kiri, tanpa ludah. Jadi menyebul ke arah kiri tanpa ludah. Seraya membaca doa Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Ini doanya kalau apal, ya. Dan kalau biasanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, nyebul ke arah kiri sudah cukup. Kemudian yang ke-15 qad uhamzatil jalalah fit takbiri wa alla yusalliha bima qablaha. Nomor 15 supaya memutus hamzahnya jalalah dan tidak mewasolkan atau menyambungnya dengan lafaz sebelumnya. Jadi Allahu Akbar A-nya harus jelas. Jadi nggak boleh disambungkan ke sebelumnya atau bahkan itu dihilangkan. Allah, nanti marah-marah Allah, jadi A-nya nggak ada. Itu berarti kurang, ya. Jadi A-nya harus jelas. Allahu Akbar. Mau saya masih wapi tapi nomor kono Allahu Akbar. Walah, A-nya hilang. Nah, itu A-nya hamzahnya adalah kotok atau harus diputus, nggak boleh diwasolkan, ya. Nomor 16 wa kadzalika ruf'ul yadaini bihaitsu yuhadhi bihima syahmatai udhunaihi wa tawjihi batni kaffaihi nahwal qiblati wa yuhadhi bi ru'usil asabi ala udhunaihi wa tafrijil asabi tafriqan wa satan takunul asabi manhiyatan wa mansyuratan wa yanhiyal yadaini ma akhir takbir thumma irsaliha bilutfin wastinafin fi raf'iha indal ikhrami wa ruki wal i'tidal wal kamil tasyahudil awal. Yang ke-16 adalah mengangkat tangan. Jadi mengangkat tangan ini ada 4 macam takbiratul ihram, kemudian i'tidal, kemudian bangun dari mau ruku atau i'tidal bangun dari ruku, kemudian bangun dari tahiyat awal. Itu 4. Ya, mengangkat tangannya itu menghadap kiblat telapak tangan dan jari-jari ini itu berada di samping kiri ataupun kanan dari telinga kita. Jadi yang kanan dan kiri. Jadi sejajar dengan pundak dan lurus dengan telinga. Jadi mohon maaf, kita tidak membicarakan yang lain. Jadi kita menggunakan kalimat ini bahwa mengangkat tangan itu lurus dengan telinga dan lurus dengan pundak, ya, dan lurus dengan telinga. Jadi begini, tidak terlalu tinggi. Kalau begini ini berarti di atas kepala. Tidak juga terlalu rendah, berarti ini di dada. Allah, nggak boleh, terserah itu kasar. Cuma di sini kalimatnya itu kenceng kuping, kenceng pundak. Itu yang masyhur
dan terkenal di dalam fikih kita, ya, itu adalah pundak dan telinga. Jadi enggak juga gini. Jadi Allahu Akbar juga enggak. Jadi kencang pundak, kencang telinga. Wes. Ngono tok ae. Dan telapak tangan ini madhep kiblat. Jadi di situ diterangkan ada yang Allahnya itu dari awal, dari Allah ada, atau mengangkat gini, Allah sudah diangkat gini sudah, baru Allah takbiratul ihram. Atau bahkan jadi gerakannya dulu. Tangannya wis plek nih. Wallahu akbar. Jadi gini. Tangannya wis ngene. Allahu akbar, ada yang gitu. Ada yang dari awal. Tangannya dari bawah. Allahu akbar, ada yang Allahu akbar. Wis terserah kalian milih sing ndi. Cuma itu tadi kalau kita kenceng telinga, kenceng pundak. Oke. Yusanul imami itolatus sukuti baina amin wa surati fi sholati al jahriyah bi qadril Fatihah. Disunahkan bagi imam itu diam sejenak, agak lama di antara amin dan juga membaca surat di dalam sholat yang keras. Baca surat yang keras atau Fatihah yang keras itu. Jadi ketika amin maka diam sejenak. Perkiraan atau kira-kira itu cukup untuk membaca Fatihah. Nah, disunahkan di tengah-tengah diam itu menyibukkan diri dalam bacaan-bacaan yang dianjurkan. Ya apa? Jadi itu tadi membaca tasbih misalkan. Jadi dalam diam. Yang ke-19 tatwilu sholatus subuhi wa dhuhri. Agak memanjangkan sholat subuh dan zuhur. Jadi sholat subuh itu suratnya ya agak dipanjangkan. Jadi pas subuh, maca di daerah kita yus biasa-biasa wae lah. Tasabbihisma rabbikal a'la itu sudah panjang. Membaca wasyamsi wa duhaha pun juga panjang. Jadi nggak usah kita memaksakan membaca Al-Baqarah sampai selesai, itu jangan. Jamaah buyar ya, jamaah selak Melayu. Jadi ya agak lama daripada hanya kulhulah gitu. Agak dipanjangkan. Itu waktu subuh dan juga waktu zuhur. Jadi dua waktu sholat itu yang istimewa. Karena sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi sholatis subhi bitu walil mufassili. Rawahu An-Nasa'i wa Ahmad bisanadin sahihin. Wa kana sholatul zuhri tuqamu fayadhabu ilal baqi fayaqdi hajatahu tsumma ya'ti manzilahu tsumma yatawaddu fihi tsumma ya'ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rakaatil ula mimma yatuluha. Rawahu Muslim al-Bukhari fi juz'il qiraah. Jadi diceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di dalam salat subuh itu memanjangkan, panjang, salatnya itu agak lama. Ya, sholatnya lama. Dan juga waktu zuhur pun juga demikian, Kanjeng Nabi memanjangkan sholatnya. Jadi sholatnya agak lama juga. Jadi itu disunahkan untuk memanjangkan waktu sholatnya subuh dan juga zuhur. Jadi kita yang bila berjamaah menemui atau menemukan imam yang waktu subuh itu agak panjang, nggak usah ngersulo. Itu memang mengikuti sunnah Nabi, ya, anjuran Nabi, yakni waktu subuh itu sholat subuh agak dipanjangkan. Kalaupun kita menemui imam yang terlalu cepat, pendek, waktu subuh pendek dan zuhur pun juga cepat, ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Kita cepat-cepat bisa melakukan aktivitas lain, gitu. Ya nggak usah susah, biasa saja. Misalnya kita semua ada dalil dan juga petunjuknya. Jadi nggak usah niki imame nggak usah gitu. Soalnya kita sering maido, senengane maido. Imam begini, kita sendiri pun kita diajukan nggak mampu untuk itu. Oleh sebab itu, kalau memang kita cocok ya kita ikuti, kalau nggak cocok ya cari yang tempat lain yang sing cocok ngono wis. Ya. Demikian
Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.